Di antara tindakan KPU Banjarbaru yang sangat fatal adalah membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Seharusnya yang dibatalkan hanyalah calon wali kota, bukan beserta pasangannya. Berikutnya adalah tidak memundurkan waktu pemilihan dan tidak mencetak surat suara baru dengan pilihan kotak kosong. Sehingga akhirnya Hakim DKPP menjatuhkan putusan antara lain, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Banjarbaru dan 3 anggota KPU Banjarbaru lainnya dan peringatan keras kepada 1 anggota KPU Banjarbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Kos dicabut, sidang pembacaan putusan dilanjutkan kembali. Sekarang akan dibacakan putusan perkara nomor 25/PK/DKPP/Romawi 1/2025. Putusan akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak Haji Kristiadi dan Yang Mulia Bapak Idewa Gadek Wiyarsa Rakasandi. Pak Kris, monggo dimulai. Terima kasih, Mas Ketua. Putusan nomor 25 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2025. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 1 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 1 Romawi garis miring 2024 yang diregistrasi dengan perkara nomor 25 dan seterusnya menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1 Romawi, identitas pengadu dan teradu. 1.1 pengadu, nama Said Abdullah. Pekerjaan pensiunan, alamat Jalan Abadi 3, Kompleks Grand Palam Megat Taman nomor 68 RT 06 RW 07, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Memberikan kuasa kepada 1 nama Syarifah Hayana. Pekerjaan advokat, alamat Jalan Kompleks Mustika Gria Permai nomor C40 garis miring 73 RT 021 RW 001 Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. 2 nama Abdullah Manap MP. Pekerjaan advokat, alamat Jalan Habara nomor 7B, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Andara Cinere, Depok. 3 nama Daldiri. Pekerjaan advokat, alamat Deli Tua, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Dili Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2, teradu 1 nama Dahtiar, jabatan Ketua KPU Kota Banjarbaru, alamat Jalan Trikora nomor 7, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2 nama Resti Fatmasari, jabatan anggota KPU Bawaslu Banjarbaru, alamat dianggap sudah dibacakan. 3 nama Normadina, jabatan anggota KPU Bawaslu. Seulang, jabatan anggota KPU Kota Banjarbaru, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4 nama Herianto, jabatan anggota KPU Kota Banjarbaru, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5 nama Haris Fadilah, jabatan anggota KPU Kota Banjarbaru, alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti dan dokumen yang diajukan pengadu, para teradu, dan pihak terkait. 2 duduk perkara. 3. Kewenangan DKPP dan kedudukan hukum. Selanjutnya dianggap dibacakan. 4. Romawi. Pertimbangan putusan. 4.3.
Menimbang jawaban dan keterangan pihak terkait, saya ulang, menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat 4.3.1. Berkenaan dengan pokok aduan pengadu bank pada angka 4.1.1 terungkap fakta dalam persidangan bahwa pengadu adalah calon wali kota Banjarbaru nomor urut 2 Pilkada Banjarbaru tahun 2024. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, calon wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 1 Pilkada Banjarbaru tahun 2024 atas nama Wartono mengajukan laporan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya disebut Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang dilakukan oleh terlapor atas nama HM Aditya Mufti Arifin selaku wali kota Banjarbaru periode 2021 sampai dengan 2024 sekaligus calon wali kota Banjarbaru dalam kurung petahana nomor 2 dalam Pilkada Banjarbaru 2024 yang diregistrasi dengan laporan nomor 001 dan seterusnya. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Oktober tahun 2024, video bukti 4 disimpulkan bahwa 1. Laporan tentang penggunaan tagline Banjarbaru juara oleh HM Aditya Mufti Arifin SHMH dalam tanda kurung wali kota Banjarbaru periode 2024 sampai dengan 2024 sekaligus calon wali kota Banjarbaru calon petahana nomor urut 2 dalam Pilkada Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. 2. Laporan tentang program angkutan juara terbukti sebagai pelanggaran administrasi. 3. Bahwa tentang dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangannya, program dan kegiatan yaitu pembagian bakul sembako juara terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. 4. Laporan tentang program bedah rumah bersama Dinas Perumahan dan Pemukiman tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. 5. Laporan tentang program penyerahan 20 mobil ambulans di Puskesmas Banjarbaru tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi. 6. Laporan tentang program RT Mandiri Juara tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Terungkap fakta bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat dinas Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan nomor 082 dan seterusnya tertanggal 29 Oktober tahun 2024 video bukti P5. Kemudian KPU Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan rekomendasi aku kepada KPU Kota Banjarbaru Inkasu para teradu melalui surat dinas nomor 921 dan seterusnya tertanggal 29 Oktober 2024 video bukti T6. Bahwa para teradu menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan aku dengan memedomani ketentuan pasal 140 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 4 dan pasal 5 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2024 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, selanjutnya disebut PKPU 15/2024, video bukti T7. Para teradu kemudian melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang didampingi oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, video bukti T9. Sebelum menyusun telaah hukum dalam memutus pelanggaran administrasi pemilihan aku melalui rapat pleno video bukti T8. Berdasarkan telaah hukum tersebut, para teradu menyatakan terpenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi pemilihan
sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa terlapor HM Aditya Mufti Arifin maaf, selaku calon petahana dalam Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2024 terbukti melakukan pelanggaran kampanye menggunakan pemenang program dan kegiatan, terpenuhi unsur kampanye yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan terpenuhi unsur pelanggaran dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan terpilih, sehingga para teradu memutuskan dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, para teradu menerbitkan keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 124 tahun 2024 tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH titik koma MH Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, para teradu menerbitkan keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 124 tahun 2024 tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH, MH, dan Dr. Andes Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 VD Bukti T1 dan mengumumkan kepada publik melalui sarana publikasi informasi VD Bukti T11. Adapun dasar teradu memutuskan pembatalan terhadap pasangan calon dikarenakan substansi pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang 10 2016 yang dilakukan terlapor selaku petahana menguntungkan atau merugikan bagi salah satu pasangan calon. Bahwa para teradu juga merujuk pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 135 dan seterusnya di halaman 170 sampai 171 yang berbunyi dalam kaitannya dengan batalnya status calon bupati demikian, Mahkamah memahami desain kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati dan begitu pula pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau wali kota dan wali kota adalah kontestasi yang pesertanya adalah pasangan calon, maka perolehan suara merupakan hasil perolehan bersama yang tidak dapat dipisah dipilah sendiri-sendiri. Begitu pula kemenangan atau kekalahan serta berbagai peristiwa hukum lainnya selama berkaitan erat dengan proses pemilihan, maka subjek dari berbagai peristiwa hukum demikian adalah pasangan calon sebagai satu kesatuan. Pada titik inilah pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu in casu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon yang bersangkutan. VD Bukti T12. Para teradu berpendapat bahwa berbeda halnya dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan, bahwa yang bertanggung jawab calon, bukan pasangan calon yang dilakukan pembatalan. Berdasarkan uraian faktor tersebut di atas, DKPP menilai para teradu dalam menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan nomor 001 dan seterusnya tertanggal 28 Oktober 2024 VD Bukti P4 dengan menerbitkan keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 124 tahun 2024 tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SH MH dan Dr. Andes H. Said Abdullah SMI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024
VD Bukti T1 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Fakta bahwa pada kesimpulan rekomendasi aku, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa terlapor atas nama HM Aditya Mufti Arifin selaku Wali Kota Banjarbaru periode 2021-2024 sekaligus calon Wali Kota Banjarbaru dalam kurung petahana nomor urut 2 dalam Pilkada Banjarbaru 2024 dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Tindakan para teradu telah keliru dalam menerapkan aturan terkait pembatalan terhadap pasangan calon sebagai ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang 10 tahun 2016. Bahwa ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Undang-Undang nomor 10 2016 menyatakan dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi ataupun KPU Kabupaten Kota. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 5, aku seharusnya para teradu hanya membatalkan HM Aditya Mufti Arifin sebagai calon wali kota selaku wali kota petahana inkasu terlapor. Tindakan para teradu yang juga membatalkan Dr. Andes H. Said Abdullah MSI sebagai calon wakil wali kota dari wali kota petahana adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Karena yang bersangkutan inkasu Dr. Andes H. Said Abdullah SMI sebagai calon wali kota bukan merupakan calon yang berstatus petahana. Selain itu, Dr. Andes H. Said Abdullah SMI MSI sebagai calon wali kota sebagai calon wakil wali kota tidak sebagai terlapor dalam laporan nomor 001 dan seterusnya tertanggal 21 Oktober 2024 yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Wartono yang sekaligus calon wakil wali kota Banjarbaru nomor urut 1 Pilkada Banjarbaru tahun 2024. Bahwa demikian pula halnya terkait dengan alasan para teradu yang mendasarkan pembatalan pasangan calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SMH dan DS A. Said Abdullah MSI pada ketentuan bab 8 huruf A angka 1 huruf C keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian, persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu karena terkait dengan pembatalan calon yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan telah dengan tegas diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang 10 2016 sehingga tindakan para teradu yang melakukan pembatalan pasangan calon yang mendasarkan pada keputusan KPU nomor 1229 tahun 2024 tidak relevan dan tidak beralasan berhukum. Bahwa berkenaan status pembatalan calon wakil wali kota DS H. Said Abdullah MSI, surat KPU nomor 2702 dan seterusnya tertanggal 23 November 2024 telah menegaskan yaitu pada angka 2 huruf E surat akuo menyatakan bahwa selanjutnya mencermati uraian pada huruf C di atas terhadap DS H. Said Abdullah MSI selaku calon wakil wali kota Banjarbaru bukan seorang petahana sehingga keputusan pembatalan terhadap dirinya sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 124 tahun 2024 tentang pembatalan H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SMH dan DS H. Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tidak beralasan hukum. Selanjutnya pada angka 2 huruf F surat akuo, KPU memerintahkan KPU Kota Banjarbaru inkasu para teradu untuk melakukan pencermatan terhadap keputusan pembatalan pasangan calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SMH dan DS
H. Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 dengan melakukan telaah hukum. Terungkap fakta bahwa para teradu tidak menindaklanjuti dan tetap pada keputusannya dengan tetap melakukan pembatalan pasangan calon. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan pihak terkait Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, para teradu sudah bertindak tidak profesional dan tidak berkuasa hukum dalam menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan serta tidak menindaklanjuti surat KPU nomor 2702 dan seterusnya tertanggal 23 November 2024. Dengan demikian, dalil aduan pengadu pada angka 4.1.1 terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A, C, dan F, pasal 7 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A dan D, pasal 15 huruf C dan G, dan pasal 16 huruf A dan E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.2 berkenaan dengan pokok aduan pengadu pada angka 4.1.2 terungkap fakta bahwa setelah melakukan pembatalan terhadap pasangan calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMA dan DRS H. Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024, video bukti T1, para teradu mengalami permasalahan dari sisi teknis dan administrasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang menyebabkan hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat atau MS dalam Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2024. Para teradu dihadapkan pada ketentuan Pasal 54C ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 yang berbunyi, pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Sehingga terdapat permasalahan bagi para teradu dalam memenuhi ketentuan AKUO mengingat sesuai jadwal, program, dan tahapan Pilkada 2024, surat suara telah dicetak dengan dua pasangan calon yaitu 1. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 Hajah Erna Lisa Halabi dan Wartono, dan 2. Pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMA dan DRS H. Said Abdullah MSI. Fakta bahwa terdapat kondisi pembatalan pasangan calon H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMA dan DRS H. Said Abdullah MSI sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 kurang dari 20 hari sebelum pemungutan suara sehingga tidak dimungkinkan memundurkan jadwal pemungutan suara dalam kurung tanggal 27 November 2024 untuk mencetak ulang surat suara baru dengan memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kotak kosong yang tidak bergambar dalam kurung tidak setuju sebagaimana ketentuan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa sesuai dengan tahapan pengadaan surat suara paling tidak dibutuhkan waktu paling cepat 3 bulan, video bukti T13. Demikian pula halnya dengan biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pengelolaan logistik dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 akan menguras anggaran negara yang tidak sedikit, video bukti T14. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan terhadap kondisi surat suara yang telah tercetak, para teradu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu 1. Mencoblos kolom pasangan calon yang dibatalkan kepesertaannya multadis menjadi perolehan suara kolom kosong yang tidak bergambar dalam kurung tidak setuju, atau mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi kepesertaannya dinyatakan perolehan suara yang sah. Oleh karena itu, menghadapi persoalan demikian dengan merujuk prinsip kehati-hatian, para teradu melaksanakan rapat pleno untuk membahas hal tersebut dan melakukan konsultasi kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana surat nomor 675 dan seterusnya tanggal 8 November 2024 dan surat nomor 688 tanggal 11 November 2024, video bukti T15. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang menyatakan pemungutan suara dan atau penghitungan suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dan pasal 74 dilaksanakan paling lambat 10 hari setelah hari pemungutan suara. Para teradu berpendapat tidak terdapat alasan atau dasar hukum untuk menunda penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 untuk melakukan pencetakan surat suara melakukan pencetakan surat suara baru sebagaimana ketentuan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016. Oleh karena itu, para teradu memutuskan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dengan tetap menggunakan surat suara yang sudah tercetak dengan gambar dua pasangan calon. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa terhadap penentuan keabsahan suara dalam pemungutan dan penghitungan suara, para teradu memedomani keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, bab 5 bagian B angka 1 huruf D butir 5 halaman 76 yang menyatakan dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara pemilihan yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto atau nama pasangan calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat suara tersebut dinyatakan tidak sah, video bukti T2. Oleh karena itu, dengan merujuk ketentuan akuo, para teradu kemudian mengambil kebijakan bahwa dalam hal pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan DS H. Said Abdullah MSI, maka surat suaranya dinyatakan tidak sah. Hal tersebut diumumkan para teradu melalui media sosial pada tanggal 26 November 2024 sebagaimana bukti T18. Adapun terkait dengan pembatalan pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan DS H. Said Abdullah MSI, para teradu mengumumkan melalui surat KPU Kota Banjarbaru nomor 747 dan seterusnya perihal pengumuman pembatalan pasangan calon di TPS tertanggal 25 November 2024 video bukti T18 dan memerintahkan KPPS melalui PPK dan PPS agar menempelkan pengumuman akuo pada papan pengumuman di TPS video bukti T18. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan berdasarkan hasil pemungutan dan perhitungan suara tanggal 27 November 2024, paslon nomor urut 1 Hajah Erna Lisa Halabi dan Wartono memperoleh 36.135 suara, sedangkan perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan pengadu dalam kurung DRS H. Said Abdullah MSI dinyatakan sebagai perolehan suara tidak sah, bahwa jumlah suara tidak sah dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 adalah sebanyak 78.736 suara yang di dalamnya termasuk perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan pengadu dalam kurung DSH Said Abdullah MSI. Para teradu kemudian menetapkan hal tersebut melalui keputusan KPU Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 di mana dalam keputusan akuo hanya memuat perolehan suara paslon nomor urut 1 Hajah Erna Lisa Halabi dan Wartono sejumlah 36.135 suara, video bukti P5. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP menilai tindakan para teradu dalam melaksanakan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara akibat adanya pembatalan pasangan calon pada Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2024 tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berlaku. Fakta bahwa para teradu melakukan pembatalan pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan DLS H. Said Abdullah MSI mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat, dalam hal ini pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 54C ayat 1 huruf E Undang-Undang 10 2016 mengenai terdapat pasangan calon yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat satu pasangan calon, sehingga tidak ada alasan bagi para teradu selain wajib
memedomani ketentuan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 yang menyatakan pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Bahwa terkait mengenai teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dengan satu pasangan calon sudah secara tegas diatur pada ketentuan bab 10 pasal 80 sampai dengan pasal 83 Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bahwa alih-alih melaksanakan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon, para teradu tetap menggunakan surat suara dengan gambar 2 pasangan calon yang sudah tercetak. Para teradu mengambil kebijakan bahwa dalam hal pemilihan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan DS H. Said Abdullah MSI, maka suaranya dinyatakan tidak sah dan suara itu tidak akan dihitung dalam hasil pemilihan. Video bukti T18 dan bukti T19. Tindakan pada tersebut merupakan tindakan yang bertentangan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu, bahwa untuk membenarkan tindakannya, para teradu merujuk ketentuan bab 5 bagian B angka 1 huruf D butir 5 halaman 76 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1774 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang menyatakan dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara pemilihan yang dicoblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama pasangan calon yang dibatalkan karena adanya rekomendasi Bawaslu atau putusan lembaga peradilan, suara pada surat-surat tersebut menyatakan tidak sah. Video bukti T2. Tindakan pada teradu tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang 10 tahun 2016 dan ketentuan pasal 80 Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Fakta bahwa hanya terdapat satu pasangan calon dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru pada Pilkada 2004, maka para teradu wajib mencetak surat suara baru yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon, dalam hal ini pasangan calon Haja Ernalisa Halabi dan Watono, dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. Bahwa oleh karena itu, tindakan para teradu yang mengkonversi surat suara yang dicoblos pada pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan DS H. Said Abdullah MSI menjadi suara tidak sah sudah mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak bernilai. Artinya, tindakan para teradu telah menghilangkan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu hak untuk memilih atau right to vote, di mana pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya dengan mencoblos pasangan calon yang telah didiskualifikasi menjadi suara tidak sah. Bahwa tindakan para teradu yang menyatakan suara tidak sah pada pasangan calon yang didiskualifikasi juga secara substansi telah mengakibatkan tidak terjadi pemilihan di Kota Banjarbaru. Hal tersebut dikarenakan berapapun perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 akan menjadi pasangan calon terpilih karena hanya terdapat surat suara yang dicoblos pemilih untuk pasangan calon nomor urut 1 yang dinyatakan suara sah. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para teradu terbukti tidak melaksanakan Pilkada Kota Banjarbaru tahun 2024 sesuai tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, dalil aduan pengadu pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf D, pasal 6 ayat 3 huruf A, C dan F, pasal 7 ayat 1, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf A dan D, pasal 15 huruf C dan G, dan pasal 16 huruf A dan E Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.3
bahwa terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu yang telah diuraikan pada pertimbangan angka 4.3.2, DKPP memandang perlu memberikan penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan terhadap teradu 5 atas nama Haris Fadilah dalam menindaklanjuti pembatalan pasangan calon nomor urut 2 H. Muhammad Aditya Mufti Arifin SMA dan DS H. Said Abdullah MSI. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pasca pembatalan pasangan calon nomor urut 2, teradu 5 menyampaikan usulan kepada teradu 1 sampai dengan teradu 4 pada grup WhatsApp KPU Kota Banjarbaru untuk melakukan rapat pleno guna membuka opsi atau pilihan untuk pencetakan surat suara baru dan penundaan pilkada Banjarbaru tahun 2024. Bahwa teradu 5 menyampaikan sesuai ketentuan pasal 34 Peraturan KPU nomor 12 tahun 2024 tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, KPU Kota Inka Supraharjo bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan logistik pemilihan. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai bahwa teradu 5 telah menunjukkan sikap yang peka terhadap kebutuhan pencetakan surat-suara baru untuk pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun usulan teradu 5 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh teradu 1 sampai dengan teradu 4, namun DKPP memandang sikap dan tindakan teradu 5 yang memberi saran dan masukan mengenai pencetakan surat suara baru adalah tindakan yang sesuai dengan etika penyelenggara pemilu. Dengan demikian, DKPP berpendapat menurut etik teradu 5 layak untuk dijatuhi sanksi lebih ringan dibandingkan dengan teradu 1 sampai dengan teradu 4. 4.4. Menimbang dalil pengaduan selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 Romawi kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, memeriksa keterangan pihak terkait, mendengar keterangan saksi dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, para teradu dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 1 Dahtiar selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kota Banjarbaru, teradu 2 Resti Fatmasari, teradu 3 Nurmadina, teradu 4 Herianto masing-masing selaku anggota KPU Kota Banjarbaru terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 5 Haris Fadilah selaku anggota KPU Kota Banjarbaru terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa KDI Wiarsa Rakasandi, dan Muhammad Yo Aliansah masing-masing sebagai anggota. Pada hari Selasa, tanggal 4 bulan Februari tahun 2025, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Februari tahun 2025 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Idewa KDI Wiarsa Rakasandi, yang masing-masing sebagai anggota.